Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bi mu'adatis syayatin wal hadari minhu fi kulli waqtin wa hin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mursyidul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Puji syukur setinggi-tingginya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan anugerahnya kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bertemu di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sadisah wa thalathun ba'dal mi'atis tsaniyah min al-hikamil ataiyah. Hikmah yang ke-236 dari al-hikam. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Idza alimta anna syaitan la yaghfulu anka fala taghful anta amman nasiyatuk biyadi. Apabila engkau mengetahui bahwa syaitan tidak pernah dia lupa daripada engkau, maka engkau jangan lupa daripada Tuhan yang bumbunan engkau di tangannya. Qala ba'du syurrahil hikam, fa idza alimta anna syaitan la yaghfulu anka sa'atan. Bila mana engkau sudah mengetahui bahwa syaitan itu tidak pernah lupa, lingah daripada engkau. Syaitan itu adalah merupakan ismun li asraril jin, nama bagi jin yang jahat. Jadi bangsanya bangsa jin. Nah, tutuhannya ya iblis. Syaitan ini anak buahnya. Jadi syaitan ini adalah makhluk Allah dari golongan jin yang jahat, yang mana pekerjaannya untuk menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Itu pekerjaan syaitan. 24 jam tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Syaitan itu selalu membisiki kita agar kita jatuh dalam perkara yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna lahu baitan fi sadrik min jihati shimalik. Karena syaitan itu ada mempunyai rumah dalam dada engkau, di sebelah kiri engkau. Di sebelah kiri dada kita itu ada baitun, ada ruangan untuk syaitan di situ, ada kantornya, Fa idza ghafalta an dzikrillah, bila engkau lupa berzikir, waswasa. Nah, dia menggoda kita, dia merayu kita, dia membujuk kita untuk melakukan perkara yang tidak disukai Allah.
Wa idza zakartallah, bila engkau berzikir kepada Allah, in khanas, dia mundur. Dia mundur, dia berhenti menggoda kita di waktu hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, diriwayatkan bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah berdoa kepada Tuhan, ayyuriyahu maudi asyaitan min bani Adam. Nabi Isa pernah minta lawan Tuhan minta diperlihatkan tempatnya syaitan di tubuh manusia ini. Fa'arahu dzalik, Allah perlihatkan Nabi Isa yang demikian itu. Fa idza ra'suhu mislu ra'sil hayyah wadi'u ra'sihi ala qalbihi. Fa idza dzakarallaha khanasa wa idza lam yazkurhu wada'a ra'sahu ala habbati qalbi. Nabi Isa diperlihatkan oleh Allah tempatnya syaitan di tubuh kita. Syaitan itu kepalanya mirip seperti kepala ular, dan dia meletakkan kepalanya itu di atas hati kita, di atas hati kita. Bila si hati ini ingat kepada Allah, dia mundur. Bila hati ini lupa kepada Allah, nah, dia letakkan lagi kepalanya di atas hati manusia itu. Para muhibbin rahimakumullah, fa iza alimta dzalik fala taghful anta amman nasiyatuka wa nasiyatuhu biyadihi wa huwal haqqu ta'ala. Bila mana sudah engkau mengetahui yang demikian, syaitan tidak pernah lupa, tidak pernah lengah, tidak pernah lalai daripada mengganggu kita, menggoda kita, maka engkau pun jangan lupa, jangan lalai daripada Tuhan yang bumbunan engkau dan bumbunan syaitan itu di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi artinya bahwa kita kalau menjagai, mewaspadai syaitan ini, kita kadang-kadang urusan. Nah, karena ini jaga. Nah, karena kita jaga. Sebaiknya kita minta kepada Allah perlindungan. Nah, bahwa kita minta kepada Allah perlindungan agar syaitan itu jangan sampai menggoda kita, mengganggu kita. Nah, kalau kita menghindari, kita menjaga diri kita kada mampu, kada tak urus lagi yang lainnya. Nah, para ulama mencontohkan, kita mempunyai kambing, beberapa ekor kambing. Oh, di situ banyak serigala. Nah, kalau kita menghargai serigala ini, kada tak urus lagi kambing kita. Orang menjaga serigala aja. Nah, lebih baik kita minta kepada Tuhan agar dihindarkan, dijauhkan serigala itu daripada kambing kita. Nah, dalam sembahyang kita kalau mau urus syaitan aja, kalau kita pikirkan lagi apa makna hakikat dari sembahyang itu. Nah, jadi lebih baik kita minta perlindungan kepada Allah daripada gangguan syaitan itu. Karena kalau kita minta pertolongan kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, maka syaitan itu pun akan jauh daripada kita. Para muhibbin rahimakumullah, Abu Hurairah berkata radhiyallahu an, iltaqa syaitanul mu'min wa syaitanul kafir, fa idza syaitanul kafir saminun dahinun kas, wa idza syaitanul mu'min mahzul ash'ar. Faqala syaitanul kafir li syaitanil mu'min malak, qala ana ma'a rajulin idza akala sammallah fa'azallu ja'i'a, wa idza syariba sammallah fa'azallu atsana, wa idza iddahana sammallah fa'azallu ash'as, wa idza labisa sammallah fa'azallu 'ariya. Faqala syaitanul kafir walakinni ma'a rajulin lam yaf'al dzalik,
lam yaf'al syai'an mimma zakarta fa ana usyarikuhu bi ta'amihi wa syarabi. Bertemu syaitannya orang mukmin dan syaitannya orang kafir. Bertemu. Ternyata syaitan orang kafir ini gemuk, lama. Pakaiannya rapi, bersih. Sedangkan syaitan orang beriman ini kurus, usang, dan telanjang. Syaitan yang ada di tubuh orang beriman itu syaitannya kurus, kada saling bajuan, usang lagi rambutnya. Nah kalau syaitan di tubuh orang kafir, lamak syaitannya, lamak, berminyak rambutnya, berpakaian. Jadi ujar syaitan yang kafir kepada syaitan orang yang beriman, kenapa engkau kurus kering, usang? Ujar syaitan di tubuh orang yang beriman itu, aku adalah beserta orang yang bila makan mengucap bismillah, kada kawa umpat makan aku. Bila inya minum, inya mengucap bismillah, kada kawa umpat minum. Bila inya berminyak rambutnya, berbismillah, kada kawa umpat berminyak aku, makanya usang rambut. Nah bila mana inya berpakaian, berbismillah juga, sehingga aku kada kawa umpat berpakaian. Nah mun aku dia syaitan orang kafir, kada jam itu. Si kafir makan kada berbismillah, aku umpat makan di situ. Minum kada berbismillah, aku umpat minum di situ. Jadi awakku lamak. Nah jadi artinya bahwa syaitan itu kada berdaya apabila kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Nah fa idza istaghalta billah, bila engkau sibuk dengan Allah berzikir, raddahu alaik, Allah tolak syaitan itu atas engkau, wa kafaka amrah, Allah cukupkan engkau perkaranya. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna kaida syaitan kana dha'ifa, bahwa tipu daya syaitan itu adalah lemah. Kalau kita berzikir, syaitan akan mundur. Nah oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita setiap kali perbuatan-perbuatan itu mesti dimulai dengan zikir, supaya kita kada diganggu oleh syaitan. Kita hendak masuk ke WC, disuruh bacaan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, supaya dalam WC kita kada diganggu, digoda oleh syaitan. Allahumma inni a'udzubika, berlindung dengan engkau, minal khubus, daripada syaitan laki-laki, wal khaba'is, dan syaitan perempuan. Syaitan itu ya macam kita, ada laki-laki, ada perempuan, ada tua, ada muda. Nah sehingga dalam WC kita selamat daripada godaan syaitan. Nah, kita hendak guring, kita berbaring, disuruh bacaan oleh Nabi, supaya tidur kita kada dimasuki oleh syaitan, kada diganggu oleh syaitan. Kita bangun, ada zikirnya, ada bacaannya, supaya bangun kita dari tidur tidak disertai, diganggu oleh syaitan. Nah, kita berpakaian, ada bacaannya, kita bercermin, ada bacaannya, supaya kita terlepas daripada gangguan syaitan tadi. Jangan sampai lamak syaitan itu, jangan sampai lamak di awak kita. Makanya Nabi kita menyuruh kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, bila mana kita keluar rumah, kita membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, tanaha anhu syaitan, syaitan menjauh. Syaitan kadang mengiringi perjalanan kita. Kita hendak ke pasar, hendak ke masjid, hendak ke majlis, hendak ke mana, turun dari rumah, keluar bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah,
turun. Nah, tanaha anhu syaitan, syaitan menjauh daripada kita. Wa qala ba'duhum, dan berkata lagi sebagian mereka ulama, asyaitan abdun musallatun 'alal insan. Syaitan itu memang hamba yang dikuasakan atas manusia. Dia bisa berada dalam tubuh kita dan dia mengalir di mana mengalir darah kita. Syaitan selalu berusaha agar kita ini menjadi orang yang kafir kepada Allah. Kalau kada mampu menggoda kita agar kafir, kita digodanya, diganggunya supaya kita menjadi orang yang fasik. Orang beriman tapi suka melanggar hukum Allah. Kalau itu kada mampu syaitan menggoda kita, tetap akan mengganggu kita agar ibadah kita sia-sia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beberapa ayat Allah selalu menyuruh kita agar kita dilindungi daripada gangguan syaitan ini. Karena geritik yang datang dari syaitan itu adalah pasti membawa kepada perkara yang dibenci, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ada khatar hati, geritik hati. Syaitannya tadi letaknya di hati kita. Kadang-kadangnya menggeritiki hati, sehingga timbul dalam hati hendak anu. Bila dari syaitan pasti kena itu maksiat. Walaupun kelihatannya model kayak taat, tapi ujung-ujungnya maksiat. Makanya Imam Ghazali rahimahullah sangat menyuruh kita agar bisa membedakan mana geritik hati yang baik, yang dari malaikat, mana geritik hati yang dari syaitan ini. Karena geritik hati yang dari syaitan itu pasti sudah membawa kebinasaan kepada kita bila kita turuti apa kehendaknya itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minasyaitan. Rasulullah bersabda, tidak ada daripada kalian seorang jua pun melainkan sungguh diwakilkan dengannya temannya daripada syaitan. Nah, setiap manusia itu ada syaitannya. Setiap manusia ada syaitan. Qalu wa anta ya Rasulullah. Sahabat bertanya, engkau wahai Rasulullah. Artinya pian pang adalah syaitannya juga. Qala na'am, aku pun jar Nabi ada syaitan. Walakinna Allah a'anani alaih, tetapinya Allah menolong aku atas syaitan itu. Fa aslama, maka syaitanku itu masuk Islam. Nabi pun ada syaitan, cuma syaitannya masuk Islam. Lain pada Nabi kita, syaitannya kada masuk Islam. Nah, sehingga bisikan-bisikannya selalu mengarah kepada maksiat. Wa muqtada dzalik, tuntutan yang demikian, an la yujada minhu ghaflatun wala patratun anit tazyin wal igwa wal idlal. Tidak didapat dari syaitan itu lupa, lemah, lalai daripada memperhiasi kita, menggoda kita dan menyesatkan kita. Kada pernah lalai syaitan itu, setiap detik selalu berusaha agar kita ini menjadi sesat. Kila, ditanyakan li ba'dihim, ayanamu syaitan, adakah bisa tidur syaitan itu? Maulah syaitannya istirahatnya, misalnya guring. Faqala, berkata sebagian ulama tadi, launama lawajadna raha, jikalau syaitan itu bisa tidur, niscaya kita lapang. Niscaya kita lapang. Jadinya kada beguringan.
gawiannya membisiki hati kita untuk hal-hal yang kada bagus, membisiki hati kita hal-hal yang menjauhkan kita daripada rahmat Allah. Baik kita di rumah, baik kita di kamar, baik kita di luar rumah, baik kita di pasar, baik kita di kantor, baik kita di majelis taklim, syaitan tetap hadir. Kemana kita? Cuma bila hati kita ini berzikir kepada Allah, diamnya ada bekerja. Bila hati kita berzikir kepada Allah, syaitan mundur. Begitu hati lupa kepada Allah, syaitan bekerja lagi. Wa fil khabar dzukira indan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yanamu kullal lail hatta yusbih. Faqala dzalika rajulun bala syaitan bi uzuni. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di sisi beliau seorang laki-laki yang tidur sepanjang malam sampai subuh. Menjadi orang, wahai Rasulullah, ini ada orang ini tidur sampai subuh, tengah malam kada bangun, tengah malam kada tahajud. Jam 11 mulai bangun orang azan subuh. Faqala Rasulullah menjawab, dzalika rajulun bala syaitan fi uzuni. Itu laki-laki yang dikencingi, dikamihi oleh syaitan. Telinganya dikamihi syaitan. Jadi syaitan ini walaupun kita sedang tidur, walaupun kita sedang guring, tetap bekerja. Tetap bekerja. Bisa mengamihi lawan kita, bisa memasung lawan kita, sehingga tubuh kita menjadi berat untuk beribadah kepada Allah, padahal kitanya guring. Dan bisa mengganggu kita lewat mimpi-mimpi, mimpi-mimpi yang buruk, mimpi-mimpi yang tidak baik, itu minas syaitan. Nah, dengan mimpi itu kita jadi pikiran, Nah, itu tujuan syaitan, menambah pikiran kita supaya kita semakin sibuk dengan pikiran itu. Mimpi, contoh mimpi yang jahat di dalam kitab itu disebutkan, mimpi yang jahat itu misalnya kita disembelih orang, kita dipanggal orang dulu, itu mimpi kada baik. Nah, dari syaitan. Nah, syaitan dalam kita tidur mengganggu kita lewat mimpi. Mimpinya misalnya kita dipatok ular, itu mimpi syaitan juga. Kayaknya bangun guring berpikiran kita, tadi aku mimpi dipanggil orang gulun, apa mimpi ini? Ada yang hiri kah lawan aku? Ada yang maksud jahat kah lawan aku? Si anu tuh pina sarik pang lawan aku. Nah, timbul kayaknya si anu tuh pina merangut terus bang lawan aku. Jangan-jangan itu nak memati aku. Nah, padahal gara-gara mimpi. Dari mimpi yang jahat kita bangun guring, timbul pikiran. Nah, berpikir kayaknya sembahyang subuh terbawa pikiran itu. Itulah tujuan syaitan, untuk menyibukkan hati kita sehingga lupa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, haqiq ubudiyataka lillahi ta'ala wa tawakkal alaih waftakir ilaih fi ahwalika wasta'iz billah min syarri syaitan takhlus min syarrih wa sultanatih wa tanju min ghailatih. Qala Allah ta'ala innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, maka mantapkanlah kehambaan engkau kepada Allah. Bujur-bujurlah engkau menjadi hambanya Allah. Serahkan pengaturan diri engkau itu kepada Allah. Berhajatlah kepada Allah pada tiap-tiap keadaan engkau. Berlindunglah dengan Allah dari kejahatan syaitan. Niscaya engkau selamat dari kejahatan dan kekuasaannya, dan engkau selamat daripada tipu dayanya. Nah, menghadapi syaitan ini ada jalan lain, hanya satu, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta perlindungan kepada Allah.
Karena hanya Allah yang bisa melindungi kita daripada tipu daya syaitan itu. Allah berfirman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ujar Tuhan bahwa syaitan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman, yang mereka menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di waktu kita menyerahkan diri kita kepada Allah untuk melindungi kita, untuk mengatur keadaan kita, kita serahkan kepada Allah, di situ syaitan kada berdaya lagi untuk menggoda kita, untuk mengganggu kita, karena kita sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berserah kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Nah, syaitan pun kada akan bisa menguasai kita lagi. Nah, paman tahaqqaqa hadhihi sifat al-aliyah minal iman billahi ta'ala wal ubudiyyati lahu wat tawakkul alaihi wal laja wal ibtiqar ilaihi wal isti'azati wal istijarah bihi la yakunu li aduwillah alaihi sultan. Siapa yang benar-benar mewujudkan ini sifat-sifat tadi, beriman dengan Allah, bujur-bujur berserah diri kepada Allah, mengamalkan apa-apa yang diajarkan Rasulullah supaya terhindar dari syaitan, niscaya syaitan itu tidak akan bisa menguasai diri kita. Makan bismillahirrahmanirrahim, makan kita selamat, kada akan diumpati, diikuti oleh syaitan. Kita hendak guring, baca bacaan hendak guring, sekurang-kurangnya bismillahirrahmanirrahim, guring. Maka dalam guring itu kita kada akan diganggu oleh syaitan. Hendak berpakaian, baca sekurang-kurangnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka kita berpakaian selamat daripada gangguan-gangguan syaitan. Jadi intinya bahwa kalau syaitan itu selalu berusaha menggoda kita tanpa lalai, tanpa lupa, kita pun hendaknya jangan lupa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tiap-tiap keadaan kita. Selalu minta pertolongan, perlindungan kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan. Maka Allah akan mencukupi kita, Allah akan memelihara kita dari segala macam tipu dayanya tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah 237 insyaallah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bihusnil khatimah. يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم